Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Arini Mengfauni, Muhammad Ahdi, Muhammad Munaya, Tita Reski, dan Vira Rahayu akan mempresentasikan materi tentang prinsip-prinsip dasar dalam kandungan Al-Quran. Yang pertama adalah akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia, terutama orang muslim. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada kita, yaitu menanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa, tidak pernah tidur maupun beranak pinak. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu butir rukun iman yang pertama. Akidah tauhid sendiri meliputi tauhid uluhiyah, rububiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Yang pertama, tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala bentuk peribadahan, baik yang zahir dan batin. Yang kedua, tauhid rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tauhid al-asma wa sifat, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penetapan nama dan sifat-sifatnya. Kemudian ibadah. Ibadah secara bahasa atau etimologi berarti merendahkan, tunduk atau taat. Sedangkan menurut istilah terminologi, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan atau perbuatan zahir maupun yang batin. Ibadah terbagi menjadi 3, yaitu ibadah qalbiyah, khauf, mahabbah, tawakal. Ibadah lisaniyah, qalbiyah, tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan syukur. Lalu ibadah badaniyah, qalbiyah, yaitu sholat, puasa, naik haji, dan sebagainya. Agar ibadah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah disyaratkan harus benar, yaitu dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak terpuji atau akhlakul karimah maupun akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW tidak lain untuk memperbaiki akhlak. Setiap manusia harus mengikuti apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Islam kerap kali menekankan pentingnya bagaimana akhlak seorang muslim seharusnya. Bahkan tak tanggung-tanggung, manusia yang dijadikan teladan dalam perkara akhlak adalah Rasulullah SAW. Menurut Imam Al-Ghazali, orang yang berakhlak setidaknya dapat mengendalikan 4 hal yang sulit dikendalikan di berbagai aspek hidup, antara lain nafsu, amarah, pengetahuan, dan keadilan. Dengan demikian, akhlak bukanlah hanya mengatur laku kata, namun juga mengatur laku sikap. Hukum agama Islam. Hukum yang ada di Al-Quran adalah memberi suruhan atau perintah untuk mengadili dan memberikan penjatuhan hukuman pada sesama manusia yang terbukti bersalah. Sebagai sumber hukum yang utama, secara garis besar Al-Quran memuat 3 sisi pokok hukum, yaitu pertama, hukum-hukum i'tiqadiyah, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban orang mukallaf, meliputi keimanan kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan ketetapan Allah, yaitu qadar dan qadar. Yang kedua, hukum-hukum moral atau akhlak, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan perilaku orang mukallaf guna menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan diri dari segala sifat tercela yang menyebabkan kehinaan. Yang ketiga, hukum-hukum amaliyah, yakni hukum segala aturan hukum yang berkaitan dengan segala perbuatan, perjanjian, dan muamalah sesama manusia. Segi hukum inilah yang lazimnya disebut dengan fikih Al-Quran, dan itulah yang dicapai dan dikembangkan oleh ilmu usul al-fikih.
Hukum amaliyah secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum-hukum yang mengatur tingkah laku dan perbuatan lahiriah manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, hukum-hukum yang mengatur tingkah laku lahiriah manusia dalam hubungannya dengan manusia atau alam sekitarnya seperti jual beli, kawin, pembunuhan, dan lain-lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Rahayu. Saya akan memaparkan materi yaitu peringatan. Apa yang dimaksud dengan peringatan dalam Al-Quran? Tazhir atau peringatan dalam Al-Quran merupakan suatu ancaman yang ditujukan kepada manusia dari Allah Subhanahu wa taala berupa siksa neraka. Gambaran menakutkan ini dikenal dengan istilah tarhib. Salah satu terjemahan yang memuat tentang tazhir di dalamnya yaitu Quran Surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin, dan manusia. Dalam Al-Quran, peringatan-peringatan ini terbagi-bagi, dan yang pertama yaitu peringatan akan hari kiamat dan azab akhirat. Banyak ayat yang menakut-nakuti manusia tentang akhirat. Dalam surah Maryam ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan." Dalam ayat 57 surah Al-Isra disebutkan, sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Yang kedua, peringatan akan azab dunia. Allah dalam surah Fusilat ayat 13 berfirman, "Jika mereka berpaling maka katakanlah, Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Samud." Dan yang ketiga, peringatan akan Allah. Dalam ayat 235 surah Al-Baqarah disebutkan, "Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya." Begitu juga dalam ayat 28 surah Ali Imran, "Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahdi dari kelompok 7 agama. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kisah. Al-Quran berisi kisah-kisah mengenai orang-orang terdahulu, baik mengalami kebinasaan akibat tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kisah-kisah orang yang mendapatkan kejayaan karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah tersebut agar bisa menjadi pelajaran bagi kita orang sesudahnya. Jenis-jenis kisah di dalam Al-Quran diantaranya kisah para nabi. Kisah ini mengandung dakwah kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat yang memperkuat dakwahnya, yang memusuhinya, tahapan dakwah dan perkembangannya, serta akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayainya, dan golongan yang mendustakannya. Misalnya, kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, dan Nabi serta Rasulnya. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Misalnya, kisah orang yang keluar dari kampung halaman yang beribu-ribu jumlahnya karena takut. Kisah Talut dan Jalut dan putra Nabi Adam, penghuni gua, Zulkarnain, orang-orang yang menangkap ikan pada hari Sabtu, Maryam, dan lain-lainnya. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, seperti perang Badar dan perang Uhud dalam surah Al-Imran, perang Tabuk dalam surah At-Taubah, perang Ahzab dalam surah Al-Ahzab, Hijrah, Isra Mi'raj, dan lain-lainnya. Prinsip komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang penting bagi manusia, yakni dalam berkomunikasi manusia dapat mengekspresikan dirinya, membentuk jaringan interaksi sosial, dan mengembangkan kepribadiannya. Kegagalan berkomunikasi secara sosial dapat berakibat fatal, yaitu menghambat kerjasama, toleransi pengertian, dan
merintangi pelaksanaan norma-norma sosial. Al-Quran menyebut komunikasi sebagai salah satu fitrah manusia. Hal ini dinyatakan dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 55 1-4 yang berarti Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara. Materi berikutnya yaitu prinsip pendidikan. Sebagai sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran telah meletakkan dasar-dasar pendidikan untuk dijadikan pedoman dan kajian bagi para pendidik dan pengelolaan institusi pendidikan. Berdasarkan fakta sejarah, ayat Al-Quran yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW tentang perintah membaca sangat berhubungan erat dengan dasar pembentukan dari suatu proses pendidikan. Dalam kandungan surah Al-Mudatsir, surah ke-74 ayat 1-7 menunjukkan bimbingan Allah kepada Rasulullah dipersiapkan untuk menjadi pendidik yang siap bekerja keras dengan bekal kematangan fisik, emosional, dan spiritual. Baiklah, saya akan melanjutkan paparan materi dari sebelumnya. Prinsip keadilan. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, Wallahu a'lam, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Prinsip moral. Ajaran tentang moralitas dan perilaku moral merupakan bagian utama dalam Al-Quran dan hadis yang berfungsi sebagai sumber utama dalam ajaran-ajaran ini. Baik Al-Quran dan hadis sering menginstruksikan muslim untuk mengadopsi karakter yang lurus secara moral, menunjukkan kebaikan kepada orang-orang dan kepada orang miskin dan yang tidak berdaya adalah kebajikan moral yang paling ditekankan dalam Al-Quran. Konsep moral dalam Al-Quran yaitu sikap baik, memaafkan, ikhlas, jujur, dan mengendalikan amarah.